Ulasan terbaru sebenarnya bukan ulasan sih ya. Kalau ulasan itu kan semacam mengomentari aspek-aspek teknisnya ya. Itu hanya sekedar apresiasi dari serial drama Jepang yang baru saja saya tonton. Sebenarnya bukan baru saja, tapi itu masih proses karena ada 50 episode. Ada 50 episode dan ada berapa nih? 5 season, 5 musim. Jadi itu cukup panjang ya. Awalnya itu saya kira adalah dokumenter kuliner karena ketika saya searching di Netflix itu kan sebenarnya tujuannya untuk mencari dokumenter kuliner seperti street food dan juga beberapa dokumenter kuliner lain dari berbagai negara yang memang menarik ya untuk dilihat. Tapi ternyata itu adalah sebuah drama yang dikemas dengan sebuah perbincangan di warung kecil ya, namanya Mesaya ya. Itu sebenarnya artinya pun adalah kedai, artinya adalah kedai gitu. Jadi kedai Masaya itu maksudnya Masaya itu kedai dalam bahasa Jepang. Yang menarik adalah dari perbincangan itu ada banyak cerita yang kemudian divisualisasikan, meskipun tidak semuanya, lebih banyak narasinya daripada adegannya sih sebenarnya. Tapi nilai-nilai yang diangkat itu memang cukup menarik. Yang paling menarik tentu adalah tokoh utamanya ya, aktor utamanya Kaoru Kobayashi, yang dia di situ disebut atau sering dipanggil dengan sebutan master. Dia seorang yang misterius sebenarnya, meskipun orang akan menginterpretasikan bahwa dia adalah seorang koki. Tapi di episode pertama itu pengelanggannya adalah seorang yakuza bernama Ryu dan juga anak buahnya, namanya siapa ya, Genta atau siapa ya, lupa. Terus dia nggak takut sama sekali ketika kedatangan itu, termasuk ketika diancam oleh anak buahnya si Ryu ini. Dari situ kan kita akan berpikir siapa sih sebenarnya master ini pada dulunya, apalagi ada bekas luka di matanya gitu kan. Apakah dia seorang ninja, apakah dia seorang samurai? Itu juga menarik ya untuk diinterpretasikan. Tapi yang tak kalah menariknya adalah pelanggan-pelanggan yang datang itu bervariasi. Ada seorang apa ya, istilahnya itu waria, ada seorang PSK, ada seorang artis, ada orang kaya, kritikus makanan, ada macam-macam lah pokoknya, ada fotografer, ada wow itu, dan masing-masing punya ceritanya. Dan si master ini mendengarkan dengan seksama ya. Dia memang seorang pendengar yang cukup baik ya, dan non judgmental, jadi nggak pernah menjudge cerita-cerita dari pelanggannya. Itu yang menarik ya. Kalau dari segi ceritanya sih mungkin ya standarnya aja sih, kadang lebih banyak narasinya dibanding visualisasinya gitu ya. Tapi kalau yang tertarik sama karakter si master ini, sebenarnya kenapa saya tertarik pada serial ini yang bagi sebagian orang mungkin cenderung membosankan, tapi dari karakter itu menarik karena setiap episode itu seperti menyajikan tokoh-tokoh latar belakang dengan karakternya masing-masing gitu. Yang itu juga beberapa latar belakang atau beberapa profesi itu mungkin baru bagi kita, misalnya aktor film dewasa itu kan agak unik ya, kemudian itu dinarasikan ya. Dan kedai kecil itu yang datengin macam-macam orang, mulai dari orang biasa sampai artis, sampai apa, orang kaya gitu ya, pejabat dan sebagainya. Tapi dari sepanjang cerita yang baru saya tonton, saya baru nonton itu sampai season 13 kalau nggak salah. Jadi kemampuan mendengarnya gitu kan, lalu kemudian kemampuan memberi saran yang sebenarnya tidak terlalu banyak bicaranya, tapi selalu tepat dan efektif ya. Jadi mungkin itulah ini adalah salah satu teknik belajar komunikasi yang efektif, yang mendengarkan, memberikan masukan sekedarnya gitu ya, tapi juga kemampuan berempati yang cukup kuat. Dan jujur sebenarnya saya cukup terinspirasi sih sama tokoh ini gitu. Maksudnya penggambaran karakternya itu kayak apa ya, saya tuh pengen punya karakter kayak itu gitu. Dan dia kayak nggak peduli mau yang datang itu manusia-manusia dengan pencapaian hidup yang beragam gitu ya, ataupun manusia yang hidupnya problematik, bagi dia semuanya sama. Dan dia juga tidak mau kedainya itu terlalu ramai. Bahkan ketika ada seorang food blogger ataupun seorang artis
yang mampir ke situ dan mereview, dia juga melarang untuk mempromosikan. Jadi sepertinya kedai itu memang dibuat tidak hanya untuk cari uang gitu, tapi adalah forum atau tempat untuk berinteraksi antar pelanggan. Kayaknya itu sih tujuan utama, karena ada juga beberapa pelanggan yang terpotret dalam drama itu atau serial itu, dia juga tidak membayar makanannya, bahkan ada seorang pengamen yang hanya membayar dengan nyanyian gitu ya. Oke, lebih lengkapnya sih sebenarnya kayaknya ditonton sendiri aja, judulnya Midnight Dinner.